Oke, sayonara Sarutobi Sensei. Yaitu mungkin kata yang mungkin pas untuk menggambarkan perpisahan Konohamaru dalam memimpin tim 7 sekarang ini. Ya ini didasari sih karena Sarada itu telah menjadi seorang Chunin. Artinya dia ini telah didapuk menjadi seorang kapten dari tim 7 baru. Nah yang menarik saat episode 227 kemarin itu bagaimana proses perpisahan dan perayaan Sarada sebagai seorang kapten. Nah satu yang perlu kita cermati ada perkataan Sarada seperti ini. Biasanya akan ada satu orang baru dalam anggota jika seseorang menjadi seorang kapten. Dan itu berlaku bagi tim 7 seperti ayah Boruto dahulu. Ya kalian tahulah kemungkinan orangnya itu adalah Kawaki. Nah oke, kita akan menggambarkan bagaimana kinerja Konohamaru sendiri sampai di episode terakhirnya 227 sebagai momen terakhirnya memimpin tim 7 dan akhirnya melepaskan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin dalam kelompok tersebut. Oke, kita breakdown ceritanya mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah kali ini kita akan membahas mengenai peran penting Konohamaru sampai saat ini, bahkan sampai di detik-detik perpisahan mengharukannya. Oke, percakapan sentimental ini datang dari Sarada yang menjelaskan kepada ayahnya Sasuke. Dia mengatakan seperti ini. Sarada, apa terjadi sesuatu masalah? Konohamaru sensei mengundurkan diri sebagai kapten. Karena aku sudah menjadi Chunin, aku terbiasa melakukan misi dengannya dan kami rasa perpisahan kami rasanya tak nyata. Nah lalu Sasuke mengatakan seperti ini. Tampaknya Konohamaru adalah kapten yang hebat ya. Itu berarti sekarang giliranmu mewariskan apa yang kau pelajari darinya. Nah, Sarada, perpisahan bukan berarti pertemanan kalian berakhir di sini kan? Terkadang itu membuatnya lebih erat lagi. Ya, mereka mendeskripsikan Konohamaru Sarutobi guys. Nah sayangnya di episode 227 ini Sarutobi itu ditugaskan pergi mengawal sebuah misi. Namun sesuatu buruk terjadi nih ketika Mirai kembali dengan terluka dan akhirnya mereka menyadari sesuatu jika misi itu sangat berbahaya. Saya pada momen akhirnya ketiganya berinisiatif pergi menemui kaptennya untuk misi terakhir kali mereka itu. Dan ya lihatlah mereka untuk terakhir kalinya itu begitu bersemangat untuk melakukan bersama dengan Sensei Sarutobi. Nah bersamaan dengan itu pula saat Konohamaru itu diikat, ia kedatangan seseorang melakukan Henge no Jutsu, yaitu adalah Boruto sendiri guys. Lalu saat si penjahat itu menginterogasinya, akhirnya itu kabut berdatangan dan disitulah peran Mitsuki Sarada. Mereka akhirnya membebaskan semua sandera itu. Nah meskipun kabut ini cukup tebal, tetapi dengan bantuan ural Mitsuki dan saringan Sarada itu bukanlah sebuah masalah besar. Dan lihatlah gaya Boruto stream itu, Konohamaru melompat dan rasingkan musuh lenyap dengan sangat mudah tuh. Nah oke, karena ini perpisahan untuk Konohamaru dalam tim 7, kita akan lihat momen-momen epic nih yang sudah mungkin mereka buat untuk Konohamaru sampai sekarang ini. Dari ia masih sangat belia, dewasa, kemudian menjadi seorang Jonin dalam tim 7 era ini. Kita tahu nih, berbicara soal Konohamaru Sarutobi memang sangat menyenangkan. Dia ini layaknya Naruto kedua dan semua orang tahu akan hal itu. Tsunade pun juga mengatakan hal demikian. Nah Sarutobi yang masih sangat belia kala itu berlatih serius di bawah asuhan kakaknya sendiri. Ya kadang latihannya sedikit konyol sih. Bahkan perjalanannya terbilang epic. Dia saat ini adalah seorang Jonin yang terbilang istimewa. Nah kita akan flashback nih ke momen-momen Konohamaru menjadi guru mereka dan epic situasi yang terjadi di antara mereka itu. Pertama itu adalah ketika menggunakan rasingan awal. Kalian lihat nggak misi-misi awal Konohamaru kala itu ketika melawan pengguna Genjutsu, dimana untuk kali pertamanya pula Konohamaru menggunakan rasengan dengan skala sangat besar itu dan membuat lawan begitu ketakutan. Nah itu adalah permulaan Konohamaru memimpin tim 7 guys. Nah ia saat itu merasa sangat bertanggung jawab setelah menjadi orang yang mengemban tugas sebagai pemimpin sekaligus pembimbing dari generasi emas tim 7 era baru, Boruto, Sarada, serta Mitsuki. Nah by the way sebenarnya kala itu Konohamaru itu bahkan menggunakan rasengan lebih awal ketika alur Ghost. Ketika Monster Nui itu ekornya muncul, dia itu langsung melompat melepaskan rasengan besarnya itu. Nah bahkan dahulu kita pernah membuat sebuah trilogi nih jika Konohamaru itu adalah bagian ketiga dalam membimbing generasi ketujuh. Dimulai dari era Sarutobi kakeknya, Jiraiya, Orochimaru, Tsunade, kemudian shifting ke Kakashi untuk Naruto, Sasuke, dan Sakura, dan sekarang gilirannya untuk Boruto, Sarada, dan Mitsuki. Nah, hadirnya Sarutobi ini memang kembali meramaikan peran dari klan Sarutobi sendiri nih. Klan yang dianggap bangsawan karena sejarah di masa lalu yang tak terlupakan. Mereka memiliki The Professor sebagai salah satu orang yang paling dikagumi oleh para penduduk desa Konoha sendiri. Bahkan sampai saat ini nih, ada yang bilang jika wajah Sarutobi Konohamaru muda ini begitu mirip dengan kakeknya ketika muda dahulu, Sarutobi Hiruzen. Oke, kedua itu adalah mengetahui identitas dari Mitsuki.
Ada momen mengagetkan saat itu terjadi. Ingat kan? Siapa orang yang paling dibenci Konohamaru sendiri? Yaitu adalah Sannin Orochimaru. Nah ini terjadi karena kakeknya dahulu gugur karena ulah muridnya sendiri itu. Nah siapa sangka nih ketika semua itu diungkapkan oleh Naruto yang mengatakan bahwa Mitsuki itu sebenarnya adalah putra dari Orochimaru. Nah lihatlah begitu terkejutnya Konohamaru ekspresinya kala itu guys. Namun setelah ia berpikir lebih rasional lagi, itu tak mengapa. Karena menurutnya dosa orang tua itu tak berhak diturunkan kepada anaknya. Jadi itu akan tetap menganggap Mitsuki seperti Sarada ataupun Boruto. Nah muridnya yang spesial tentunya. Nah bahkan dalam momen menemukan pohon dewa kala itu, Konohamaru itu memeluk Mitsuki dan mengatakan jika tak mengapa kau adalah putra dari orang itu. Tapi menurutku sekarang kau Mitsuki tetaplah bagian dari tim 7 Konohagakure. Nah kita tahu pula nih bahwa perjalanan kedepannya antara Konohamaru dan Mitsuki ini tidak ada kejanggalan satu sama lain. Bahkan mereka tetap akrab sampai saat ini. Oke, setelah ini nih kita akan masuk ke era yang cukup sulit untuk melawan Kara sendiri. Dan peran Konohamaru ini cukup krusial. Ketiga adalah pertemuannya dengan Kashin Koji dan perpisahannya dengan Mugino. Nah ini mungkin perjalanan yang cukup panjang nih untuk Konohamaru sendiri. Dimulai ketika ia melawan para anggota Kara seperti Victor dan Dipa, sampai akhirnya ia dipertemukan kembali dengan Orochimaru. Karena saat itu Mitsuki itu sebenarnya sempat kritis ketika Konohamaru mengembalikannya kepada ayahnya itu. Dan momen itu menjadi menarik nih. Untuk pertama kalinya ia bertemu dengan Orochimaru dan membantu menyelamatkan nyawanya sendiri. Nah di momen ini ada dua hal yang kita ingat nih. Tentunya setelah kejadian ia bertemu dengan Orochimaru. Momen pertama adalah ketika menghadapi Kashin Koji. Saat itu nih terjadi duel antara manusia bertopeng itu dengan Konohamaru. Bahkan ketika pertempuran itu keduanya sama-sama menggunakan Rasengan. Nah tentu hal ini membuat Konohamaru itu sendiri bingung kenapa bisa terjadi seperti itu. Bahkan di saat yang bersamaan pula Kashin Koji mengatakan seperti ini, Sarutobi Konohamaru ya, Rasenganmu boleh juga. Nah momen keduanya kita ingat kala itu adalah kepergian dari sahabatnya Mugino. Di saat itulah perasaannya itu sedang tidak baik-baik saja nih, karena Mugino itu menyelamatkannya dan akhirnya tim 7 bisa kabur sementara saat itu. Nah ingatlah kala itu Konohamaru semakin bertekad lagi untuk bekerja lebih keras, karena dirinya sekarang adalah harapan dari rekan-rekannya yang telah gugur. Nah setelah itu nih bahwa Konohamaru itu membicarakan hal ini kepada pihak petinggi desa sendiri, bahwa seseorang di luar sana juga bisa menggunakan Rasengan. Dan nama pria yang bertopeng tersebut adalah Kashin Koji. Oke, kita masuk yang keempat. Dia itu adalah pemilik dari 3 kekuatan yang spesial. Nah seperti yang kita bilang di awal tadi, salah satunya Orochimaru ini memiliki Rasengan yang hanya orang-orang istimewa saja yang memilikinya. Dan faktanya pula bahwa Konohamaru masih memiliki 2 hal andalannya guys sekarang, yaitu Kuchiyose Enra. Ya, Kuchiyose ini adalah warisan dari klannya Sarutobi. Dan ini mungkin ada hubungannya dengan Enma, karena sama-sama bisa memiliki tongkat adamantium. Dan hampir mirip sih. Lalu dia juga memiliki Kuchiyose Gamagoro. Nah saat itu telah beberapa kali Konohamaru menunjukkannya. Dan Konohamaru memang begitu dekat dengan Myobokuzan, karena di masa lalu pun ia dan Naruto sudah sering berlatih bersama dengan Gamakichi ataupun Bunta. Jadi sudah wajar sih dia memiliki Gamagoro. Kelima adalah Finjutsu. Nah selain klan Uzumaki nih, Sarutobi ini dikenal sebagai orang yang sangat mahir dalam Finjutsu. Nah ini masuk akal untuk Konohamaru sendiri. Telah beberapa kali Konohamaru itu bisa terbebas dari segel-segel yang digunakan musuh-musuhnya. Dan salah satu kemarin itu adalah ketika menghadapi Kashin Koji. Dia itu bisa membuka segel itu dan dengan cepat melakukan serangan balik dengan Rasengannya. Apakah benar nih jika kemungkinan Sarutobi ini telah mempelajari Finjutsu lainnya seperti kakeknya dahulu? Nah sekarang nih setelah beberapa momen flashback yang sempat kita ceritakan bagian sedikit dari Konohamaru itu tadi sampai perjalanan saat ini, sekarang sampailah di momen nih dia harus mengakhiri tugas sebagai kapten dari tim 7 dalam episode 227 kemarin itu. Nah ini menandai hari di mana Sarada seterusnya akan menjadi pemimpin dan mewarisi tekad dari Konohamaru gurunya itu. Bahkan di ending ini diperlihatkan Konohamaru itu menangis dalam perpisahan itu dan coba ditenangkan oleh Yamanaka Sai. Lalu pertanyaan sekarang, jika tidak menjadi seorang guru dari tim 7 lagi, apakah yang akan dilakukan oleh Konohamaru sekarang ini guys? Gimana pengembangan karakternya nanti? Who knows? Menarik untuk kita nantikan peran Sarutobi ke depannya. So itulah tadi breakdown kita mengenai perpisahan yang terjadi dengan Sarutobi Sensei, Konohamaru Sarutobi. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and we'll be come back.